Selamat malam, perkenalkan nama saya Christina Mutiara Ishak dengan NIM F1E12026 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan wireless commerce pada Tokopedia dan Alibaba. Wireless commerce adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya teknologi ini digunakan oleh e-commerce. Nah, e-commerce itu menggunakan wireless commerce karena mereka memiliki banyak sekali user di aplikasi yang mereka buat. Sehingga wireless commerce ini adalah teknologi yang tepat untuk menghubungkan setiap penggunanya. Kemudian, walaupun setiap uh, wireless e-commerce ini dimiliki oleh setiap e-commerce, tapi dari satu e-commerce dengan e-commerce yang lain itu memiliki jenis wireless e-commerce yang berbeda. Nah, dalam satu e-commerce itu biasanya bisa memiliki satu wireless e-commerce ataupun lebih. Nah, untuk pemanfaatan wireless e-commerce kali ini, saya akan mengambil Tokopedia dan Alibaba. Kenapa? Karena untuk membuat perbandingan antara Tokopedia yang merupakan e-commerce terbesar di Indonesia dan Alibaba yang merupakan e-commerce terbesar di dunia. Nah, untuk Tokopedia sendiri, uh, Tokopedia baru-baru ini menggunakan network text analysis, merupakan teknologi baru yang mereka rancang, di mana teknologi ini bisa menganalisis kepuasan pelanggan melalui komentar yang diupload di sosial media. Nah, untuk Alibaba sendiri, mereka tidak ada memiliki teknologi yang baru, tapi ada salah satu teknologi wireless commerce yang menjadi inti dari e-commerce mereka, aplikasi mereka yaitu model software as a service pada cloud computing. Nah, ini gunanya untuk melakukan pembayaran secara langsung melalui aplikasi Alibaba. Sebenarnya bukan cuma pembayaran doang, tetapi mereka bisa melakukan uh, pengolahan data secara langsung atau bisa dibilang real time. Nah, jadi tinggal menggunakan software as a service pada cloud computing ini. Nah, kemudian kita akan bahas cara lanjut mengenai yang pertama itu network text analysis yang dipakai oleh Tokopedia. Nah, sebelum network text analysis, biasanya itu e-commerce ataupun Tokopedia sendiri menggunakan yang namanya untuk menganalisis keluhan pelanggan itu melalui komentar di aplikasi mereka. Mereka tidak menganalisis di luar aplikasi mereka. Jadi mereka merancang network text analysis yang dimana menggunakan penganalisisan komentar di sosial media. Nah, gimana sih alur prosesnya? Ini adalah alur proses secara keseluruhan, berarti bukan alur proses network text analisisnya. Nah, jadi sebelum dilakukan network text analysis, dilakukan perilaku pasca pembelian. Jadi diperhatikan sebelum pasca pembelian itu kalau gimana sih perilakunya si pembeli. Lalu setelah dia membeli, keluhan apa yang dia dapat. Nah, baru si pengguna ini akan menggunakan sosial media apa. Contohnya dia akan menggunakan sosial media Twitter. Nah, dia upload di situ keluhan dia, kemudian keluhan tersebut akan dianalisis satu persatu. Keluhannya akan dianalisis, kemudian baru dilakukan network text, keluhan pelanggan. Dari hasil dari network text itu baru didapatkan sikap dan tindakan yang tepat dalam menanggapi keluhan dari pelanggan tersebut. Nah, lalu cara kerja network text analysis ini gimana sih? Yang pertama, keluhan pada pengguna di Twitter atau pre-processing. Jadi, hasil analisis yang tadi udah kita pelajarin di gambar sebelumnya, itu akan menghasilkan kata-kata seperti ini. Nah, setelah itu kata-kata tersebut baru dimasukkan ke network text, yaitu dengan mengategorikan yang paling penting. Nah, setelah itu baru dilakukan density, yaitu tingkat kepadatan suatu grab pada network. Jadi, ini kan tadi ada ini garis-garisnya. Nah, dicarilah yang mana yang paling padat. Kemudian, kemudian baru dilakukan eh, kategori.
dengan memberikan warna pada garis-garisnya tadi, yang mana yang paling berhubungan itu akan memiliki warna yang sama. Nah, dari masalah yang tadi, yang ini didapatkanlah bahwa kata penjual dan proses adalah kata yang sering dimasukkan dalam keluhan pelanggan. Nah, dari proses analisis ini baru bisa ditentukan tindakan dan sikap yang tepat dalam keluhan pelanggan. Kemudian kita akan membahas tentang software as a service atau SaaS dan digunakan oleh Alibaba. Nah, jadi eh, berdasarkan dari sumber pengembangan pengguna SaaS dapat disajikan pada bagian apa yang diterapkan perkembangan dari beberapa hasil penelitian tersebut. Dapat 4 sisi penerapan yang dapat dilihat dari hasil survei, yaitu sisi server broker, pengelolaan atau administrator, dan pengguna user. Nah, untuk keempat peran ini bisa kita lihat dari gambar ini, di mana ada service broker yang bisa melakukan semantic interoperability and cloud. Nah, yang dimana yang ini akan disimpan oleh server. Selain semantik tadi, server juga menyimpan performa information opportunity, tenant-based management hardware, can set problem, resource management profiling, intelligent tester, service level agreement. Nah, administrator itu dapat mengelola yang namanya present schema, copyright agreement paradigma, intelligent tester, service level agreement, Knapsack, resource management profiling. Nah, pengguna itu dapat menggunakan user acceptance, service level agreement, intelligent tester, copyright and agreement paradigma. Nah, jadi dalam pemasangan SAS ini pada clouding komputer diperlukan optimasi dan manajemen sumber daya dalam menjalankannya. Nah, SS juga diperkuat dengan service level agreement akan lebih memberikan rasa kenyamanan kepada pengguna. Nah, karena itu SAS ini harus menggunakan cloud computing, di mana untuk melakukan proses yang real time. Begitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.